Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinisa Putri dengan NIM 2103021462 dari kelas Matematika 2021. Di sini saya akan membacakan jawaban set dari diskusi pertemuan 12. Yang pertama, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas azas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi di mana kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan selanjutnya, yang nomor 2, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasar pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindari diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi, sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Selanjutnya, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Yang keempat, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang pertahanan keamanan. Salah satu tujuan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, akan tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini dari pemerintah oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. 5. Menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara, akan tetapi rakyat sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikutsertakan seluruh komponen sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut keamanan rakyat semesta. Menurut ketetapan MPR nomor 20 MPRS 1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan demikian semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila tidak boleh dirubah oleh siapapun, juga termasuk MPR. Hal ini didasarkan pada pasal 3 dan pasal 37 karena merubah isi pembukaan berarti pembubaran negara. Yang keenam, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang kehidupan umat beragama. Pada proses reformasi dewasa ini, di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA.
terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu, suatu tugas berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama penuh perdamaian, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup serta damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia tercinta ini. Manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia wajib untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dalam wilayah negara di mana mereka hidup. Dan yang ketujuh, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains. Dalam pengetahuan dan teknologi iptek adalah sistem dari upaya manusia untuk melalui aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pembentukan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut adalah makna dalam Pancasila pembangunan iptek. Dan yang ke-8, menjelaskan bagaimana mekanisme prosedur perumusan rancangan pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Tahapan penyusunan RPJMN 2015-2019 meliputi tahapan sebagai berikut. 1. Penyusunan kajian pendahuluan background study. 2. Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014. Yang ketiga, penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik. Dan yang keempat, penyusunan rancangan awal RPJMN 2015-2019. Dan yang kelima, penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019. Dan yang keenam, penyusunan rancangan akhir RPJMN 2015-2019. Dan yang ketujuh, penetapan RPJMN 2015-2019 dan terakhir pelaksanaan sosialisasi RPJMN 2015-2019. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.